Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Bagaimana tidak? Meskipun keduanya diciptakan dengan kepribadian dan bentuk yang berbeda secara fisik, akan tetapi Al-Quran tidak pernah menyebut seorang istri dengan lafal zaujah. Justru, Al-Quran menyebut istri dengan lafal zauj dalam banyak ayat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Quran Surat An-Nisa 1. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Quran Surat Al-A'raf 129. Dalam bahasa Arab, lafal zauj dipakai untuk makna suami sedangkan lafal zaujah dipakai untuk makna istri. Akan tetapi Al-Quran menyebut istri dengan lafal zauj selayaknya menyebut seorang suami. Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyatakan penyebutan tersebut sebagai pertanda bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah maka keduanya memiliki kesetaraan sebagai dua insan yang bersatu dalam biduk rumah tangga. Masing-masing adalah belahan jiwa bagi pasangannya. Sebagaimana Al-Quran menyebut laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Quran Surat Ali Imran 195. Lebih jauh lagi, dalam ayat yang lain Al-Quran menyebutkan, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah 187. Al-Quran menyebutkan rumah tangga sebagai sebuah nikmat yang sangat agung. Pernikahan adalah kunci kesuksesan mencetak generasi muda umat Islam. Ada 3 hal penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang dikabarkan oleh Al-Quran. Pertama, selalu melihat pasangan sebagai seorang sahabat menjalani perjalanan hidup yang setara. Dalam hal kewajiban dan hak tentu suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Akan tetapi, setiap dari keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Justru kelebihan yang Allah berikan di antara keduanya adalah bekal untuk mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Makna ayat, suami istri adalah pakaian bagi pasangannya. Dr. Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyatakan untaian ayat ini sebagai sebuah gambaran paling sempurna dalam menjelaskan hubungan suami istri yang tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, seolah-olah masing-masing adalah pakaian bagi pasangannya. Uniknya, ketika suami istri tidak mencapai keserasian dalam rumah tangga baik dalam perilaku maupun akidahnya, Al-Quran menyebut istri bukan dengan lafal zauj melainkan memakai lafal imra'ah, sebagaimana Al-Quran menyebut istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang enggan untuk beriman kepada suami mereka. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir.
istri Nuh dan istri Lut. Quran Surat At-Tahrim 10. Kedua, selalu menambah semangat beribadah kepada Allah. Hal ini sangat penting karena adanya kasih sayang antara suami dan istri termasuk nikmat yang Allah berikan. Allah lah yang memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga. Karena Allah lah yang memiliki sifat muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikan hati. Padahal, sebelum adanya ikatan pernikahan calon suami istri belum menikmati cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Namun demikian, penting juga dicatat, ketika Allah murka kepada suami istri akibat dosa-dosa mereka bisa jadi Allah akan memutuskan ikatan cinta di antara keduanya. Al-Quran menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum 21. Ketiga, berdoa agar Allah menjadikan pasangannya sebagai penyejuk hatinya. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan 74. Dalam ayat ini, Al-Quran menggenapi sifat orang-orang syalih yang Allah juluki mereka dengan ibad Ar-Rahman, hamba milik Zat yang Maha Pengasih, dengan sifat selalu berdoa bagi pasangan hidupnya dan keturunannya agar senantiasa menjadi penyejuk hati mereka. Tak hanya itu, Dr. Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyebutkan tafsir dari "Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa" adalah harapan mereka agar menjadi panutan bagi orang-orang bertakwa baik dalam lembutnya perbuatan mereka maupun halusnya perkataan mereka. Walhasil, orang-orang bertakwa menurut Al-Quran adalah orang-orang yang paling berbuat baik kepada pasangannya baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka. Sebagaimana dalam hadits, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. Janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian." Hr Al-Baihaqi